Halo guys, welcome back to DR Story. Dan kita masih akan membahas tentang kompetensi pedagogik SKB CPNS. Untuk kali ini kita akan berdiskusi tentang kata kerja operasional sesuai dengan taksonomi Bloom versi terbaru. Sebelum kita mulai membahasnya, saya ingatkan kembali buat kalian para pejuang SKB guru, jangan lupa untuk mengikuti tryout pedagogik part 1 dan part 2. Bagaimana caranya? Gampang banget. Kalian hanya perlu subscribe DR Story, lalu buka video kami sebelumnya, kemudian komen alamat email kalian dan kami akan mengirimkan link tryout ke kalian. Don't miss it guys. Oke, lanjut kita bahas taksonomi Bloom. Nah, jadi di video kami sebelumnya saya sudah membahas taksonomi Bloom yang ada dalam teori belajar humanistik. Kalau kalian sudah menontonnya, kalian pasti tahu ya. Di situ saya hanya menuliskan taksonomi Bloom dalam old version. But now kita bahas yang new versionnya ya. Sebelum itu kita cek dulu yuk apa pengertian dari taksonomi Bloom. Menurut KBBI, taksonomi adalah klasifikasi bidang ilmu, kaidah, dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Jadi kita bisa simpulkan taksonomi Bloom adalah taksonomi atau klasifikasi bidang ilmu dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Dan ada 3 domain dalam tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh beliau, yaitu yang pertama, domain kognitif. Jadi domain ini berkaitan dengan kognisi atau penalaran atau pemikiran. Ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, kemudian yang selanjutnya, domain afektif. Jadi domain afektif berkaitan dengan afeksi atau rasa, tapi biasanya disempitkan hanya pada sikap. Domain ini menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan adaptasi. Kemudian domain yang ketiga, domain psikomotorik. Domain ini berkaitan dengan psikomotor atau gerak jasmani jiwani, yaitu gerak-gerik jasmani yang terkait dengan jiwa. Domain ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis, mengetik, atau olahraga. Nah, setelah kita tahu pengertian dari ketiga domain atau ranah itu, kita lihat yuk taksonomi Bloom ranah kognitif versi lama dan versi terbarunya. Nah, ini dia guys, yang sebelah kiri ini adalah versi lamanya, jadi old version ya, yang kemudian direvisi jadi new versionnya itu yang sebelah kanan. Untuk versi lama itu di video sebelumnya kita sudah membahasnya ya, masih ingat kan? Saya simpulkan jadi tahu hakasi asine, yaitu pengetahuan atau ingatan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk yang new versionnya sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini biasanya saya menghafalkannya dengan tahanan asik. Apa itu? Tanya itu untuk ingatan atau pengetahuan, kemudian hanya untuk pemahaman. Kemudian di situ kita ambil A-nya saja ya, yaitu aplikasi. Asik hanya buat analisis, C-nya evaluasi, dan K-nya buat kreasi atau mencipta. Nah, ini hanya sekedar saran saja untuk memudahkan mengingat. Kalau kalian punya cara sendiri nggak masalah ya, intinya tetap sama.
Oh ya, untuk kali ini kita hanya akan membahas ranah kognitif saja. Karena menurut FR, hanya ranah ini yang biasanya keluar dalam tes. Walaupun tidak menutup kemungkinan ranah yang lain juga akan keluar. Jadi silakan kalian nanti bisa baca versi lengkapnya. Oke, kita lanjut yuk ke kata kerja operasional atau KKO revisi taksonomi Bloom. Sebelumnya saya katakan terlebih dahulu kita hanya akan membahas beberapa KKO saja di ranah kognitif. Untuk versi lengkap KKO-nya silakan kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Lanjut ke C1 atau pengetahuan atau biasa disebut dengan mengingat, ingatan ya. Bentuk pengetahuannya itu faktual dan termasuk dalam kategori LOTS. Apa itu LOTS? Lower Order Thinking Skills atau level rendah. Untuk C1 ini biasanya menggunakan KKO mengetahui. Misalnya untuk soal istilah, fakta, aturan, urutan, atau metode. Menurut Ari Kunto 2003, ingatan adalah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari dengan mudah pada buku atau catatan. Biasanya, tes yang paling banyak dipakai untuk mengungkapkan aspek pengetahuan adalah tipe melengkapi, tipe isian, dan tipe benar salah. Jadi, ini hanya mengingat atau menghafal pengetahuannya saja. Oke guys, selanjutnya C2, pemahaman atau memahami. Bentuk pengetahuannya adalah konsep, dan ini termasuk kategori MOTS, Middle Order Thinking Skills atau level sedang. Jadi ini levelnya di atas tadi yang C1 ya. Kemudian pada tingkatan ini siswa diharapkan tidak hanya mengetahui, mengingat, tetapi juga harus mengerti. Untuk KKO-nya ada yang pertama, menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan sebagainya. Misalnya itu tentang metode atau prosedur. Kemudian untuk KKO yang kedua, memahami. Contohnya, memahami konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara, kemudian fakta atau isi pokok. Kemudian untuk yang ketiga, mengartikan, menginterpretasikan. Misalnya jika ada tabel, grafik, atau bagan, itu termasuk ke dalam C2 atau memahami. Kemudian ranah kognitif C3, aplikasi atau menerapkan. Aplikasi adalah pemakaian hal-hal abstrak dalam situasi konkret. Bentuk pengetahuannya itu prosedural dan ini termasuk kategori MOTS, Middle Order Thinking Skills atau level sedang. Jadi ini sama dengan C2 tadi. Untuk KKO-nya itu ada memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan dan sebagainya. Misalnya dalam bentuk soal metode, prosedur, konsep, kaidah, atau prinsip. Nah, untuk ranah kognitif selanjutnya yaitu C4, ini adalah analisis atau menganalisis. Bentuk pengetahuannya adalah metakognitif dan ini termasuk kategori HOTS, High Order Thinking Skills atau level tinggi. Untuk KKO-nya ada yang pertama, mengenali kesalahan, memberikan fakta-fakta. Kemudian yang kedua, menganalisis. Ini bisa menganalisis soal struktur, bagian, atau hubungan. Lanjut ke C5, evaluasi atau mengevaluasi. Jadi evaluasi ini adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide.
Dan sama dengan C4, bentuk pengetahuannya adalah metakognitif dan ini termasuk kategori HOTS atau level tinggi. KKO-nya adalah menilai berdasarkan norma internal, baik itu hasil karya, mutu karangan, dan lain-lain. Yang terakhir, C6, kreasi atau mencipta. Berkreasi itu sendiri artinya adalah merancang sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ini juga sama dengan C4 dan C5. Bentuk pengetahuannya metakognitif dan termasuk kategori HOTS atau level tinggi. KKO-nya menghasilkan misalnya klasifikasi, karangan, atau teori. Dan yang kedua, menyusun, misalnya menyusun laporan, rencana, skema, program, atau proposal. Nah, ini kan menghasilkan sesuatu yang baru, jadi termasuk ranah kognitif kreasi atau menciptakan, yang intinya itu membuat sesuatu yang baru, entah itu produk dan lain sebagainya. Oke, kita sudah selesai membahas taksonomi Bloom dan KKO edisi revisinya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Mungkin kalian bisa pause dulu untuk mencoba menjawab sebelum kita bahas bersama ya guys. Kita bahas dari soal yang pertama. Pertanyaan, yang merancang siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu menyasar kemampuan A. Mencipta evaluasi aplikasi, B. Kreasi analisis aplikasi, C. Analisis evaluasi kreasi, atau D. Analisis aplikasi mencipta. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kata kuncinya adalah kata HOTS. Nah, sudah kita bahas tadi ya, kalau HOTS itu termasuk ke dalam ranah kognitif C4, C5, dan C6. Sesuai yang sudah kita hafalkan tadi, tahanan asik. Nah, C4, 5, dan 6 itu termasuk ke dalam asik. A-nya untuk analisis, C-nya untuk aplikasi, dan K-nya untuk kreasi atau mencipta. Jadi nomor 1 yang sesuai dengan asik tersebut jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang kedua, yang termasuk kata kerja operasional ranah kognitif tingkat menganalisis adalah A. Mengkalkulasi, B. Mengkorelasikan, C. Memprediksi, D. Mengarang, atau E. Meniru. Nah, di sini kata kuncinya adalah tingkat menganalisis yang sesuai dengan ranah kognitif C4. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita bisa lihat satu persatu ya, yang termasuk ke dalam ranah tingkat menganalisis adalah yang mana. Yang A, mengkalkulasi. Jadi kalkulasi itu kan hitungan, berarti ini sesuai dengan ranah kognitif C3. Kemudian yang B, mengkorelasikan. Korelasi artinya hubungan ya, jadi ini sesuai dengan ranah kognitif C4. Untuk yang C, memprediksi, prediksi itu sama dengan meramalkan atau memperkirakan. Ini juga sesuai dengan ranah kognitif C2. Untuk yang D, mengarang. Mengarang ini adalah menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ini sesuai dengan ranah kognitif C6. Kemudian untuk yang E, meniru, ini bukan termasuk ke dalam ranah kognitif ya. Ini termasuk ke dalam ranah psikomotorik P1. Jadi yang sesuai dengan pertanyaan ini jawabannya adalah yang B, mengkorelasikan. Nah, ini bisa kalian lihat versi lengkapnya di link yang ada di deskripsi. Soal selanjutnya yang nomor 3, seorang guru memberikan tugas mengarang kepada siswa merupakan kategori C5,
C4, C6, C3, atau C2? Di sini kata kuncinya adalah mengarang. Mengarang sesuai dengan ranah kognitif menciptakan atau kreasi, atau biasa kita sebut dengan C6. Jadi nomor 3, jawaban yang sesuai adalah yang C. Pertanyaan yang keempat, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan merupakan contoh kata kerja operasional pada tingkatan kognitif C5, C4, C3, C2, atau C1. Nah, di sini berarti kalian harus bisa melihat dari KO ini termasuk ke dalam ranah kognitif yang mana. Jadi membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum ini termasuk dalam ranah kognitif memahami. Jadi kalau ranah kognitif memahami, di sini jawabannya berarti yang D, C2. Soal latihan yang terakhir, Pak Jokowi mengarahkan siswanya untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tsunami di Aceh. Ini merupakan contoh tingkatan kognitif C1, C2, C3, C4, atau C5. Di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi. Nah, ini termasuk ke dalam menganalisis karena di sini juga fungsinya untuk mencari fakta-fakta penyebab terjadinya tsunami. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D, C4. Ingat, tahanan asik ya, analisis itu termasuk ke dalam C4. Nah, itu tadi 5 latihan soal yang sudah kita bahas bersama. Nah, saya juga punya 2 pertanyaan buat kalian. Silakan kalian coba jawab tanpa melihat tabel. Kemudian komen jawaban kalian ya guys. Ini dia 2 pertanyaannya. Silakan bisa kalian pause dan kemudian coba jawab dan komen di bawah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang kata kerja operasional taksonomi Bloom. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saling berbagi untuk sesama para pejuang SKB guru yang lain di luar sana dengan share video ini dan ajak mereka untuk belajar bersama. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami. Jangan lupa untuk mengikuti tryout pedagogi part 1 dan part 2. Ayo gabung karena kami akan mengadakan tryout secara rutin. Untuk file lengkapnya bisa kalian cek link di deskripsi ya. Kalian juga bisa kasih saran kira-kira materi apa yang ingin kalian simak pembahasannya di video selanjutnya. Oke, thank you buat semuanya. See you.